Ketika miliarder berusia 77 tahun, Kosuke Nozaki, menikahi Saki Sudo yang berusia 22 tahun, orang-orang di seluruh Jepang terkejut karena berita itu. Ketika Kosuke akhirnya meninggal hanya 3 bulan kemudian, petunjuk mengarahkan polisi kepada istri mudanya yang tampak hampir tanpa emosi atas kematian suaminya. Tetapi tanpa bukti nyata yang bisa menempatkan kesalahan pada wanita itu, polisi akan sulit untuk menuntutnya secara hukum. Kosuke Nozaki berusia 77 tahun itu sudah meniduri 4.000 wanita. Dia dibunuh. Hai guys, saya Mel. Dalam Mel Crime Story menceritakan kasus Kosuke Nozaki. Dan kalian yang suka cerita-cerita kriminal, silakan subscribe channel ini supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Kasus ini membawa kita ke kota Tanabe berlokasi di prefektur Wakayama, kota pesisir yang sepi dengan populasi sekitar 65.000 jiwa. Populasi ini semakin berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 40-an, dulu jumlah penduduknya 2 kali lipat dari populasi sekarang. Dan salah satu penduduk yang tinggal di sana adalah keluarga Nozaki. Lahir pada tanggal 13 April tahun 1941, Kosuke Nozaki adalah 3 dari 7 bersaudara. Kosuke tumbuh di keluarga besar sehingga dia sering dibiarkan sendirian, tetapi orang tuanya sangat menyayanginya. Namun Kosuke dikenal sebagai pembuat kekacauan. Meskipun di rumah, Kosuke sering mendapat masalah dari saudara kandungnya dan diintimidasi di sekolah. Nilai-nilai sekolah Kosuke diketahui sangat buruk. Karena alasan inilah, Kosuke putus sekolah untuk membantu di toko keluarganya. Keluarga Nozaki tidak kaya sama sekali, sehingga bantuan itu sangat disyukuri oleh orang tuanya. Sekitar waktu ini, Kosuke menjadi terobsesi dengan uang dan akan melakukan apapun untuk meningkatkan pendapatan toko. Tentu saja dengan latar belakang Kosuke, ini akan mengisi kantongnya dengan uang jajan. Seiring berjalannya waktu, orang tua Kosuke meninggal dan Kosuke mengklaim bagian dari warisan mereka setelah kematian orang tuanya. Kosuke menggunakan warisannya untuk memulai bisnisnya sendiri. Ini terdengar seperti hal yang baik. Pada dasarnya, Kosuke adalah seorang lintah darat alias orang yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Aturan di mana Anda dapat meminjamkan uang hampir tidak ada. Sekarang di Jepang, suku bunga tidak boleh lebih dari 20%. Bila melebihi itu, akan dianggap sebagai yamakin, yang merupakan kependekan dari yamikinyu atau keuangan gelap dalam bahasa Jepang. Kosuke termasuk lintah darat yang sangat tidak adil sebelum peraturan itu ditetapkan, dan Kosuke menghasilkan sangat banyak uang melalui hutang-hutang orang lain. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Kosuke dan saudara kandungnya, karena mereka juga adalah lintah darat dengan cara menghasilkan uang secara korup ini. Kosuke adalah seorang bisnismen dan memiliki beberapa bisnis. Kosuke adalah kolektor besi tua, pengembang real estate, dan Kosuke juga menjual kondom dari pintu ke pintu. Menurut laporan pemerintah Jepang, beberapa bisnis ini tidak benar-benar menguntungkan, sehingga diasumsikan semua uang yang Kosuke hasilkan adalah dari penagihan hutang. Kosuke akhirnya bekerja keras di bidang real estate dan menghasilkan uang yang sangat besar. Kosuke pernah dituntut karena penghindaran pajak, sementara kekayaannya kian bertambah. Umur Kosuke pun semakin bertambah. Laki-laki ini sangat tergila-gila dengan wanita dan Kosuke percaya
bahwa seks adalah makna dalam hidupnya. Saat Kosuke berjalan dari pintu ke pintu untuk menjual kondom, Kosuke juga akan secara halus mengisyaratkan layanan tambahannya kepada wanita yang tampaknya sendirian. Dan Kosuke pasti cukup berhasil dalam melakukan hal ini, sehingga Kosuke dikenal sebagai seorang playboy kaya yang melakukan banyak hubungan bebas dengan banyak wanita, dibayar atau tidak dibayar. Bahkan Kosuke menghabiskan 3 miliar yen untuk lebih dari 4.000 wanita selama bertahun-tahun. Itu setara dengan 2 juta dolar Amerika atau dikali 15.000 rupiah untuk setara dengan rupiah. Ketika Kosuke diwawancarai oleh penyiar Jepang, jawabannya adalah, "Ketika saya menemukan wanita tipe saya, tinggi dan menggairahkan, saya akan mengatakan padanya, saya ingin pergi keluar dengan Anda dan berhubungan badan dengan Anda. Saya akan memberi Anda 400.000 yen jika Anda setuju." Kosuke juga menghabiskan banyak uang di nightclub. Kosuke sering berpesta hingga larut malam di Kitashinchi, merupakan distrik hiburan terkenal di Osaka, Jepang. Kosuke juga membuat banyak musuh selama bertahun-tahun. Kosuke sering menipu teman dan orang asing sehingga mereka kehabisan uang, dan Kosuke dilaporkan pada tahun 1998. Kosuke bahkan mengalami luka tusuk dari seorang kenalan yang dia coba tipu. Ketika bisnis lintah daratnya kurang menguntungkan, Kosuke akan terus bekerja di toko minuman keras milik keluarganya yang semakin besar pendapatannya. Sekarang, kekayaan dan ketenaran Kosuke akan semakin diperkuat di tahun 2016. Ketika Kosuke mulai menulis autobiografinya yang berjudul Don Juan dari Kishu. Buku ini diterbitkan pada bulan Desember tahun 2016. Berfokus bagaimana Kosuke membuat dirinya sendiri menjadi kaya raya. Meskipun buku ini tidak pernah meledak di pasaran, buku ini diangkat dalam pembicaraan di sebuah TV populer di Jepang. Dikombinasikan oleh beberapa interview mendorong buku itu menjadi buku terlaris, terlepas dari buku itu bagus atau tidak. Sekarang Kosuke bisa mampu membeli hampir apapun yang dia mau. Kosuke benar-benar membagikan surat-surat berisi uang gratis kepada wanita-wanita yang Kosuke pikir cantik. Tentu saja dalam upaya putus asa untuk bisa tidur dengan mereka. Mobil-mobil, beberapa rumah, penerbangan kelas bisnis di seluruh dunia, dan kapal-kapal mahal. Anda sebut saja, laki-laki ini memiliki semuanya. Pada tahun 2017, Kosuke telah memasuki tahun emasnya, dan sekarang dia berusia 77 tahun. Meskipun Kosuke sudah tua, Kosuke masih bekerja keras di kamar tidur. Sudah bukan rahasia lagi, harapan hidup Jepang lebih baik dari negara lain. Kosuke menulis dalam autobiografinya bahwa Kosuke menghindari rokok, obat-obatan terlarang, dan stimulan. Pada tahun 2017 adalah tahun Kosuke menemukan cintanya. Kosuke sudah pernah menikah sebanyak 2 kali, di mana pernikahan-pernikahan ini berakhir perceraian. Kosuke tidak punya orang yang dekat dengan dia, selain kepercayaannya bernama Eve. Bahkan Kosuke sering bercanda bahwa Eve akan mewarisi seluruh kekaisarannya dan harta miliknya jika Kosuke mati. Itu terjadi di musim gugur. Tahun 2017, Kosuke bertemu wanita muda bernama Saki Sudo, berusia 22 tahun, yaitu 55 tahun lebih muda dari Kosuke. Menurut bukunya,
dan wawancara keduanya bertemu di Bandara Haneda, Tokyo. Setelah Kosuke melihat Saki Sudo di tengah kerumunan, Kosuke sengaja jatuh di depan Saki untuk menarik perhatian Saki. Dengan cepat, dalam 1 jam, keduanya sedang minum-minum di ruang tunggu bandara. Walaupun Saki Sudo adalah salah satu di antara 4.000 wanitanya, Saki Sudo segera menjadi lebih dari sekedar dekat. Beberapa bulan kemudian keduanya menikah. Siapakah sebenarnya Saki Sudo? Saki lahir tahun 1996, lahir di Sapporo, di Pulau Utara Jepang, Hokkaido. Orang tua Saki Sudo relatif kaya dan mampu membeli makanan enak dan pakaian merek-merek desainer. Seperti Kosuke, Saki Sudo juga tidak berambisi di bidang akademik dan kadang-kadang menjadi sasaran bully karena Saki cukup pemalu dan jarang bicara di kelasnya. Tetapi saat Saki memasuki masa remaja pertengahan, sikap Saki Sudo berubah. Dengan dukungan dari orang tuanya, Saki Sudo mulai membeli tas tangan mahal, mantel, dan pakaian untuk membuat pertemanan dari hobi barunya. Saki Sudo menjadi terobsesi dengan uang dan kecantikan. Mungkin inilah Saki Sudo mengikuti kursus kecantikan dan make up. Dan untuk menambah pendapatannya, Saki juga bekerja sebagai PSK dan terlibat dalam beberapa video dewasa. Saki akhirnya pindah ke Tokyo untuk menjadi ahli kecantikan. Tetapi ternyata keputusannya ini menjadi tidak jelas. Diduga karena Saki terobsesi menjadi hostess di bar di Sapporo yang menghabiskan uang 150.000 yen atau $1.000 Amerika Serikat untuk menghabiskan waktunya bersama Kosuke. Dan setelah Kosuke mengumumkan dia pindah ke Tokyo, Saki Sudo mengikuti Kosuke untuk pindah ke Tokyo. Sejak hubungan mereka dibuat karena uang, bukan karena cinta, tidak butuh waktu lama hubungan mereka menjadi rusak. Setelah mereka menikah, Kosuke memberikan sebuah kontrak kepada istri barunya yang menyatakan Saki tidak perlu memasak, tidak perlu bersih-bersih, atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, Kosuke memberi Saki Sudo 1 juta yen sebulan uang saku. Sepertinya Kosuke ingin bersantai dan menikmati tahun-tahun sisa hidupnya dengan seseorang di sisinya. Saki terlihat benar-benar jatuh cinta dengan suaminya. Selama beberapa minggu, media di Jepang menangkap beberapa gambar Kosuke dan Saki bersama ditemani dengan anjing kesayangannya bernama Eve. Gambar ini menunjukkan mereka sedang berjalan-jalan dengan anjing tersebut ke mall dengan mobil Mercedes-nya dan makan di restoran mewah. Kehidupan terasa nyaman bagi Kosuke untuk menjalani sisa hidupnya dengan Saki dan Eve di sampingnya. Masalahnya adalah sisa hidupnya tidak akan lama lagi, karena setelah 3 bulan Kosuke menikahi Saki, Kosuke akan meninggal. Mari kita mundur 18 hari sebelum kematian Kosuke. Tragedi lain terjadi pada tanggal 6 Mei tahun 2018. Pada dini hari, Kosuke terbangun oleh suara gonggongan anjing. Eve mulai meronta-ronta tidak terkendali dan terlihat sangat kesakitan. Meskipun Kosuke sudah membawanya ke dokter hewan, sayangnya sudah terlambat. Eve mati beberapa menit kemudian dalam pelukan Kosuke. Eve adalah kegembiraan dan kebanggaan Kosuke. Satu-satunya cinta sejatinya lebih dari 1 dekade. Kosuke jatuh dalam putus asa dan perasaan kosong, kehilangan dan kesedihan. Keesokan harinya,
Kosuke menyewa biksu untuk membantu mengadakan upacara untuk Eve. Eve mati dalam keadaan yang sangat aneh. Eve memang anjing yang sudah tua, tetapi kesehatan Eve baik dan tidak memiliki penyakit. Kematian anjing itu membawa Kosuke dalam kesedihan yang lama. Bukan hanya itu, karena 18 hari kemudian, pada tanggal 24 Mei, Kosuke juga meninggal. Laki-laki itu ditemukan hampir dalam keadaan polos tanpa pakaian di sofa kamar tidurnya. Otopsi dilakukan pada jasad Kosuke, menemukan Kosuke memiliki dosis stimulan yang sangat mematikan di tubuhnya, jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk membunuh seseorang. Karena itu disimpulkan bahwa penyebab kematiannya adalah keracunan stimulan akut yang disebabkan oleh menelan stimulan dalam jumlah besar sekaligus. Tetapi ini adalah detail yang sangat menarik bagi siapapun yang sudah pernah membaca buku autobiografi Kosuke. Karena Kosuke sering berbicara tentang bagaimana dia menentang obat-obatan atau stimulan. Selain itu, tes yang dilakukan pada rambut Kosuke menyimpulkan bahwa dia bukan seorang pengguna obat-obatan terlarang dalam jangka panjang. Selain itu, tidak ada bekas tusukan ditemukan dimanapun di tubuhnya, yang berarti Kosuke pasti sudah memakan atau meminum stimulan itu, yang tidak memberikan efek yang diinginkan kecuali hal yang mematikan. Kematian mendadak Kosuke dan kematian Eve mulai terlihat seperti pembunuhan. Detektif meninjau rekaman kamera CCTV rumah yang memastikan orang satu-satunya yang memasuki properti itu beberapa jam sebelum kematian Kosuke adalah istrinya dan petugas kebersihan. Rupanya Kosuke telah menghabiskan sebagian besar waktunya mengatur pemakaman anjingnya. Petugas kebersihannya hadir hampir sepanjang hari. Dia pergi jam 4 sore untuk menjalankan beberapa urusan. Kosuke meninggalkan Saki Sudo di lantai bawah sekitar jam 6 sore untuk melakukan beberapa panggilan telepon. Dan tidak lama setelah itu, petugas kebersihannya kembali ke rumah. Sekitar jam 6.30 sore, sementara Saki dan petugas kebersihan menonton TV di lantai bawah. Mereka mendengar suara dentuman dari lantai atas. Meskipun petugas kebersihan meminta Saki untuk memeriksa Kosuke, Saki malah hanya mengangkat bahunya. Pada jam 10 malam, masih belum ada tanda-tanda dari Kosuke. Petugas kebersihan itu sekali lagi meminta Saki untuk memeriksa Kosuke. Saat itulah para wanita itu menemukan Kosuke tewas di kamarnya. Dengan Kosuke yang sibuk mempersiapkan pemakaman anjingnya, adalah sangat kecil kemungkinan Kosuke mengambil nyawanya sendiri. Karena itu timbul pertanyaan, siapa yang sudah meletakkan stimulan atau obat perangsang di makanan atau minuman itu? Hanya ada 2 orang yang bisa memberikan stimulan tersebut. 2 orang yang tertangkap di kamera pengawas, yaitu istrinya atau petugas kebersihan. Masalahnya adalah Kosuke itu memiliki petugas kebersihan yang sama selama lebih dari 1 dekade. Mereka berhubungan baik dan tidak ada motif atau keuntungan untuk petugas kebersihan itu untuk membunuh Kosuke. Sorotan itu mulai diarahkan kepada Saki Sudo, wanita 22 tahun yang baru dinikahi Kosuke 3 bulan sebelumnya. Mungkin Saki Sudo seorang cewek matre atau penggali emas, mau dengan laki-laki hanya demi uang. Jika Kosuke meninggal, maka Saki akan mewarisi seluruh kerajaannya yang bernilai 5 miliar yen atau setara 33 juta dolar.
Saki terlihat acuh tak acuh dalam kematian Kosuke. Dilaporkan Saki terlihat tanpa emosi di pemakaman Kosuke. Seringkali dia menggunakan ponsel atau mengobrol dengan petugas kebersihan. Rupanya Saki terlihat bermain game di ponselnya selama upacara pemakaman Kosuke. Dan video ini menunjukkan Saki agak santai setelah upacara pemakaman. Bila diperhatikan, Saki tidak dalam posisi yang nyaman. Banyak yang sudah curiga dengan motif Saki setelah menikahi Kosuke. Saki menjadi sering meremehkan media dan dia sering mengatakan dia tidak bisa diminta komentar. Dan ada laporan, Saki bahkan berkelahi dengan paparazzi. Meskipun keadaannya mencurigakan, ternyata tidak ada cukup bukti untuk bisa menuntut Saki dengan pembunuhan itu. Penyelidik bahkan akan menggali tubuh anjing Eve untuk memeriksa stimulan beracun dalam jasadnya. Tapi karena tubuhnya sudah membusuk selama 3 minggu, semua tes mungkin menghasilkan hasil yang tidak konklusif. Sayangnya, kasus Kosuke terhenti dengan tanpa petunjuk atau perkembangan selama bertahun-tahun. Dan yang terburuk adalah di bawah pengawasan yang berkepanjangan, Saki berjanji untuk pindah ke luar negeri pada tahun 2021. Karena informasi ini, polisi tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Jika polisi membiarkan Saki terbang ke luar negeri dari Jepang dan ke Dubai, tidak ada jaminan polisi akan bertemu Saki lagi. Dan pada bulan Mei tahun 2021, yaitu 3 tahun setelah kematian mendadak Kosuke dan Eve, Saki secara resmi ditangkap dan ditahan karena dicurigai melakukan pembunuhan. Dengan hukum Jepang yang menyatakan bahwa Anda hanya dapat menahan seseorang selama 30 hari karena dicurigai telah melakukan pembunuhan. Penyelidik tahu harus mengejar waktu. Detektif mendapatkan banyak sekali bukti selama beberapa minggu berikutnya. Dalam wawancara dengan polisi, Saki mengkonfirmasikan bahwa Saki tidak naik ke lantai atas di mana Kosuke berada antara jam 4 dan 6 sore. Namun data aplikasi kesehatan iPhone-nya menunjukkan sebaliknya. Jika ini benar, maka Saki melakukan kontak dengan Kosuke ketika Kosuke sekarat. Riwayat internet Saki menegaskan bahwa dia mencari stimulan dan pemasok obat-obatan hanya beberapa minggu sebelum kematian Eve. Ahli forensik juga menemukan jejak narkotika di lantai dapur dan di penyedot debu. Ponsel Saki menegaskan bahwa dia berhubungan dengan pengedar narkoba terkenal dan mapan. Dan teknologi penelusuran mengkonfirmasikan bahwa keduanya berada di tempat dan waktu yang sama. Rupanya Kosuke juga sempat membicarakan tentang perceraiannya pada minggu-minggu menjelang kematiannya. Hanya 2 bulan setelah kematian Kosuke, Saki mengadakan rapat pemegang saham di rumah mereka yang dihadiri oleh dirinya sendiri. Dan dalam rapat ini, Saki menunjuk dirinya sendiri sebagai presiden perusahaan. Saki menghadiahi dirinya sendiri gaji tahunan sebesar 1,5 juta US dollar dan dia memberinya hadiah pribadi sebesar 400.000 US dollar. Dengan semua barang bukti yang ada, Saki Sudo secara resmi didakwa dengan pembunuhan Kosuke Kasagi. Sayangnya, Saki Sudo masih menunggu persidangannya. Meskipun sudah 3 tahun penangkapannya dan sudah 6 tahun sejak kematian Kosuke, tidak ada yang terjadi. Dan yang aneh adalah sepertinya tidak ada kabar baru tentang keberadaan Saki Sudo saat ini. Sehingga orang-orang berspekulasi bahwa Saki diam-diam sudah dibebaskan. Jika Saki diadili, akan sulit bagi pihak berwenang untuk membuktikan bahwa dia bersalah.
Dan meskipun ada berbagai macam bukti yang memberatkannya, Saki bersikeras dia tidak ada hubungannya dengan kematian Kosuke dan bahwa Saki benar-benar mencintai Kosuke. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mewarisi kerajaan bisnis Kosuke. Jika Saki dinyatakan bersalah, maka keluarga Kosuke mempunyai kesempatan berjuang untuk mengklaimnya. Sekarang semua aset Kosuke dibekukan sampai hari ini. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Sayang sekali kasus kali ini tidak berakhir adil. Sedangkan sudah ada banyak bukti yang memberatkan Saki. Bagaimana pendapat kalian guys tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Berikan juga subscribe dan tekan loncengnya untuk cerita yang lain.